Halo saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah memasuki minggu Advent ketiga. Wow, tidak terasa di satu sisi pandang kita ke arah perayaan Natal seperti biasanya. Yeay, betapa bahagianya. Namun di sisi lain kita diajak untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus sendiri sebagai Raja penuh kemuliaan. Dalam Advent ketiga ini, tokoh Yohanes Pembaptis ditampilkan sebagai seorang saksi bagi Yesus yang akan datang. Mari kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini dalam persekutuan hari ini. Yohanes 1 ayat 6 sampai 8. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu pertanyaan yang dimunculkan pada persekutuan hari ini, yaitu perlukah ada saksi untuk membuat orang-orang percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat? Pertanyaan yang dimunculkan dalam persekutuan ini adalah sebuah diskusi juga oleh bapak-bapak gereja atau teolog di masa lampau. Perlukah saksi dalam kedatangan atau menyambut kedatangan Yesus Kristus sebagai juru selamat, supaya orang percaya dan menyambutnya? Seorang teolog, Keitel Gerhard, seorang teolog Lutheran dari Jerman, dia berkata bahwa kesaksian itu penting. Saksi itu penting, khususnya tentang hal spesifik dari pribadi Yesus. Dia adalah putra Tuhan, dia adalah terang dunia, dia adalah juru selamat, dia adalah anak domba Allah. Semua kesaksian tentang pribadi Yesus itu bagian yang penting karena menjadi harapan umat akan pembebasan, akan seorang pribadi yang menyelamatkan. Jadi kesaksian itu penting menurut kita. Teolog abad ketiga Origen sependapat juga tentang pentingnya ada saksi atau kesaksian ini. Origen mengatakan bahwa banyak orang yang mencoba untuk membatalkan kesaksian para nabi tentang Kristus dengan mengatakan bahwa anak Allah tidak membutuhkan saksi. Tetapi usulan pembatalan itu dibantah bahwa kecenderungan manusia itu membutuhkan bukti dan seorang yang lain untuk membuktikan, yaitu saksi. Tidak cukup orang percaya pada tulisan kitab-kitab Taurat atau hukum-hukum Allah bahwa Yesus adalah juru selamat. Untuk membuat orang percaya pada karya keselamatan Allah melalui Yesus Kristus, Allah hadir dalam pengalaman manusia. Dalam diri Tuhan Yesus Kristus, manusia yang percaya dari pengalaman perlu menyaksikan siapa Yesus Kristus itu yang dialaminya dalam kehidupan ini. Jadi seorang saksi itu penting dalam masa Advent ini. Advent ketiga ini adalah masa menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Raja kemuliaan, Juru Selamat, Anak Allah yang hidup. Tetapi juga pada Advent yang ketiga ini, Tuhan mengajak kita dan Tuhan menyampaikan bahwa Ia membutuhkan kita untuk bersaksi tentang Yesus Kristus. Bagaimana Yesus Kristus yang kita imani itu kita alami dalam hidup keseharian. Inilah yang perlu kita saksikan kepada dunia, supaya dunia juga dapat menyambut Kristus. Itu berarti bagi Tuhan
Kita semua orang percaya ini penting dan diharapkan bisa bersaksi tentang terang yang akan datang itu. Mari saudara, kita bersatu dalam doa. Ingatlah kami ya Tuhan, ingatlah kota tempat di mana kami tinggal ini dan setiap kota dan negara lain dan semua orang beriman yang tinggal di dalamnya. Ingatlah kami ya Tuhan, semua orang yang saat ini berpergian melalui darat, air, atau udara. Ingatkanlah kami ya Tuhan, semua saudara kami yang saat ini hidup di bawah sakit atau belenggu, jiwanya tertekan. Ingatlah mereka dan beri mereka kesehatan dan kelegaan. Ingatlah kami ya Tuhan, semua gerejamu di dunia ini, agar gerejamu menghasilkan buah yang baik, kaya akan perbuatan baik, dan mengingat orang yang susah. Berikanlah belas kasih-Mu dan cinta kasih-Mu Tuhan kepada kami semua, dan semoga kami dapat bersaksi melalui pengalaman hidup kami bersama Tuhan. Kami berdoa dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara, kita ikrarkan dalam diri kita ada Yesus yang segalanya. Kita saksikan Kristus melalui pengabdian kita pada karya Tuhan. Mari kita bernyanyi dari NKB 121, Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Dalam pergumulan dunia, Yesus Tuhanku. Dialah sahabatku, paling akrab dan teguh. Dia menuntun selalu, Yesus juru selamatku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Dalam pergumulan dunia, Yesus Tuhanku.
Tuhan memberkati kita semua. Amin.